Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada hari kemarin kita sudah memasuki kajian pertama dari tafsir Juz Amma, dan kita sudah mendapatkan dua surat, yaitu Al-Mu'awwidhatain yang artinya dua perlindungan. Dan sebagai bentuk pemurojaahan kita terhadap ilmu, jadi biasanya kalau kita mengaji secara sistematik itu kita tidak akan masuk bab baru kecuali kita memurojaah sedikit bab yang sebelumnya. Tujuannya agar apa? Agar rantai silsilah dari keilmuan itu tidak putus. Jadi apa yang kita dapatkan kemarin tidak hilang begitu saja karena ditumpuk dengan pengetahuan yang baru. Nah, ini saya ingin sedikit memurojaah yang kemarin, karena pada hari ini sebenarnya kita harusnya membahas mengenai surat Al-Ikhlas lanjutannya. Al-Ikhlas niku Qul huwallahu ahad. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan surat Al-Ikhlas, saya ingin membahas sedikit mengenai syukran jazakallahu khairan katsiran, mengenai surat An-Nas. Kemarin Al-Falaq, sekarang An-Nas. Karena kemarin kita membahasnya cukup cepat ya untuk An-Nas. Yang lalu Al-Ikhlas. Oh, kemarin Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas toh. Oh, ngapunten saya kok lupa. Sebentar. Saya kira Mu'awwidhatain. Oh, kemarin Al-Ikhlas malah. Oh, berarti sekarang Mu'awwidhatain, benar berarti. Oh, mohon maaf. Sebentar. Kita kemarin Al-Ikhlas. Nih. Surat Al-Ikhlas nih nggih. Oh, nggih. Kita murojaah sebentar surat Al-Ikhlas. Kemarin sabab nuzul dari surat Al-Ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mensifati bagaimana Tuhannya. Karena orang Nasrani mengatakan, orang Yahudi mengatakan Tuhan kami adalah Uzair ibnullah. Kemudian orang Nasrani dengan bangga mengatakan Tuhan kami adalah Isa al-Masih, anak Allah. Kemudian orang Majusi mengatakan Tuhan kami adalah matahari dan bulan. Kemudian giliran Nabi Muhammad ketika ingin mensifati Rabb-nya, beliau turun sebuah ayat mengatakan, Kul, katakanlah wahai Muhammad, wallahu ahad. Dia adalah
Tuhanmu adalah Allah yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Somad, kepadanya lah engkau itu bergantung. Lam yalid, dia tidak punya keturunan, nggak punya anak. Allah itu nggak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakan, nggak dilahirkan. Allah itu nggak punya bapak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada makhluk apapun yang setara dengan Allah. Rumusnya mudah Bapak Ibu, semuanya itu makhluk kecuali Allah, karena pencipta itu hanya satu. Selain Allah semuanya adalah makhluk, dan tidak boleh menyejajarkan apapun itu kepada Allah, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada zat apapun, makhluk apapun yang setara dengan Allah. Kemudian kemarin kita sudah mengutarakan keutamaan surat Al-Ikhlas. Bagaimana seorang sahabat itu yang melazimi Al-Ikhlas, sehingga dengan cintanya kepada surat Al-Ikhlas dia dicintai oleh Allah. Jadi jenengan kalau benar-benar cinta kepada Al-Ikhlas, dilazimi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai milih Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas itu ayat yang paling pendek sehingga pingin segera selesai. Nah itu beda ya. Kemudian Al-Ikhlas juga adalah muqaddimah doa. Jenengan kalau mau doa boleh baca Al-Ikhlas terlebih dahulu sebagai bentuk pujian kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bismihil a'dham alladzi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh seorang laki-laki itu telah berdoa dengan tata cara doa yang seandainya dia itu minta kepada Allah pasti dikasih, dan seandainya dia berdoa pasti diijabah. Jadi muqaddimah doa itu pakai Al-Ikhlas tidak apa-apa. Nah, kemudian ba'da sholat kita juga baca Al-Ikhlas. Kemudian akan didoakan oleh malaikat Jibril, dan yang paling hebat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Maka sunnahnya kita itu mengkhatamkan sebelum tidur setiap malam dengan cara gimana? Membaca Al-Ikhlas tiga kali. Itu seperti sepertiga Al-Quran kali 3 jadinya satu Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah sedikit mengenai Al-Ikhlas. Sekarang kita akan masuk ke Al-Mu'awwidatain. Al-Mu'awwidatain. Baik, Al-Mu'awwidatain itu adalah artinya 2 surat perlindungan. Yang pertama Al-Falaq, yang kedua An-Nas. Al-Falaq itu bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah. Ini kalau perintah itu domirnya satu, itu berarti ditujukan kepada Rasulullah. Qul, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Rabbnya, pemiliknya Al-Falaq. Al-Falaq niku nek ulama mengartikan waktu subuh. Subuh falak niku. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang engkau ciptakan, keburukan makhluk. Jadi pertama Al-Falaq itu berlindung dari keburukan makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari gelapnya malam ketika mulai melingkupi bumi. Ya, waktu-waktu pergantian sebelum maghrib sampai malam nanti. Karena itu nanti kejahatan tuh banyak terjadi di waktu-waktu ini. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari keburukan para peniup apa namanya ya? Peniup, kalau yang buat santet niku napa nggih? Yang diikat niku lho. Buhul kok buhul apa gitu. Buhul dari para penyihir
yang suka meniupkan sesuatu ke dalam buhul. Itu ketiga. Dan yang keempat adalah wa min sari hasidin ida hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang memiliki rasa tidak senang kepada kita. Karena sumber kejahatan itu semuanya dari hasad. Iblis iri dengan Nabi Adam, Habil iri dengan Qabil iri dengan Habil, dan bahkan Abu Jahal niku sebenarnya ya iri kali Nabi Muhammad. Karena ketika nubuwah itu turun ke keluarganya Nabi Muhammad, maka Abu Jahal sudah nggak bisa apa-apa. Kalau keluarganya Nabi Muhammad bersedekah, keluarganya Abu Jahal itu bisa bersedekah jauh lebih banyak. Kalau misalkan keluarganya Nabi Muhammad itu mengadakan makan-makan besar, keluarganya Abu Jahal itu bisa mengadakan acara makan-makan yang jauh lebih besar. Tapi ketika kenabian turun kepada keluarganya Nabi Muhammad, ke Nabi Muhammad SAW, maka Abu Jahal sudah nggak bisa apa-apa lagi, sehingga dia selamanya tidak akan mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, baik, di sini kita akan sedikit membedah tafsirnya ya. Tafsirnya ini saya ambilkan dari dua kitab. Yang pertama kitab Aisarut Tafasir, yang kedua dari Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ada ulama yang berpendapat bahwa surat ini Muawwidhatain itu makiyah, ada juga yang mengatakan madaniyah. Napa bedanya Bapak Ibu antara makiyah dan madaniyah? Banyak orang yang keliru, madaniyah itu turunnya di Madinah, makiyah niku turunnya di Makkah. Aslinya tidak seperti itu cara ngukurnya. Kalau ayat atau surat itu turun sebelum hijrah, namanya adalah makiyah. Kalau turun setelah hijrah, namanya madaniyah. Walaupun tempat turunnya nggak di dua kota itu, walaupun turunnya di kota lain, atau turunnya di Mekah tapi setelah hijrah, maka tetap namanya adalah madaniyah. Maka ulama ada yang berbeda pendapat bahwa Muawwidhatain itu turun di sebelum hijrah, ada yang mengatakan setelah hijrah. Tapi yang paling sahih, wallahu ta'ala a'lam, para ulama lebih cenderung kepada madaniyah, artinya ba'dal hijrah, karena nanti dikaitkan dengan sabab nuzulnya bahwa Rasulullah itu turunnya ayat ini karena diajarin malaikat Jibril ketika beliau sedang terkena sihir dari seorang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini hanya tinggal di daerah Madinah, karena Madinah niku negaranya niku istilah kita sekarang niku plural atau majemuk gitu. Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Islam yang baru itu. Bahkan yang musyrik juga ada. Nah, kalau di Mekah mayoritas musyrik saja, orang musyrik. Nah, di sini sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, ahlul Quran, bahkan dia ulama fuqaha juga, mengatakan bahwa annahu kana yahukku al-muawwidhatain fil mushaf yaqulu la takhlitul qur'ana bima laysa minhu innahuma laysata min kitabillahi innama amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuta'awwada bihima wa kana Ibnu Mas'ud la yaqra'u bihima. Ada salah satu pendapat sahabat yang mungkin aneh kalau di kalangan kita sekarang. Ibnu Mas'ud itu mengatakan dua surat ini nggak termasuk Al-Quran, tapi itu adalah surat di luar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk jadi penjagaan, jadi wirite Nabi. Nah, tapi ini pendapat yang syad Bapak Ibu. Syad niku napa pendapat ingkang lemah, karena sahabat-sahabat yang lain kebanyakan itu memasukkan Muawwidhatain ke dalam gugusan surat Al-Quran. Karena dulu para sahabat itu punya Al-Quran masing-masing. Setiap sahabat punya Al-Quran masing-masing.
Dan itu sebelum masa pengumpulan Al-Quran dimulai oleh Abu Bakar, diteruskan Umar, dan finalnya di zamannya Utsman dijadikan satu, sisanya dibakar semua. Kemudian yang dicetak sekarang adalah Al-Quran yang kita kenal dengan Al-Quran Utsmani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hadis, langsung saja kita ke hadisnya gitu. Karena kita itu memahami Al-Quran melalui penjelasan dari hadis-hadis. Fungsinya hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Maka orang itu nggak akan pernah bisa memahami Al-Quran dengan sempurna kalau dia tidak mau membaca hadis, atau hanya mengambil Al-Quran saja, mengabaikan hadis. Maka dia tidak akan bisa beragama dengan sempurna. Jenengan nyari lafadznya anjing itu haram di dalam Al-Quran nggak akan ketemu gitu. Karena yang hewan-hewan yang ditunjuk di Al-Quran yang haram itu ya babi gitu. Kemudian yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah gitu. Kalau lafadz kalbun itu nggak ada. Maka dari itu kita dapati di hadis penjelasan yang lainnya. Dan sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari, artinya ini hadis yang sahih ya. Karena Imam Al-Bukhari itu kitab hadisnya itu yang diakui oleh para ulama paling sahih setelah Al-Quran. Jenengan baca hadis ada keterangannya riwayat Bukhari dan Muslim, dah niku insya Allah jaminan sahih itu. Ada hanya sedikit sekali yang hadisnya dhaif, itu pun biasanya diperselisihkan ulama. Tapi kebanyakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Imam Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang sahih. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan bahwa dari Zir bin Hubaish, beliau mengatakan sahabat, ataitu al-Madinah falakitu Ubay bin Ka'ab. Saya mendatangi Madinah dan saya mendapati Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah salah satu sahabat yang ahlul Quran juga. Kita disuruh mengambil bacaan Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab juga. Fakultu lahu, maka beliau menanyakan, Abal Mundhir, inni ra'aitu Ibnu Mas'ud la yaktubul muawwidhatain fi mushafihi. Wahai Abu Mundhir, Aba Mundhir itu celukane Ubay bin Ka'ab. Beliau menanyakan, ini sama-sama ulama ya, Ubay bin Ka'ab sama Ibnu Mas'ud niku stratane sama, keilmuannya sama gitu. Sama-sama ahlul Quran, sama-sama ahlul fikih, ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan, bertanya sang tamu tadi, Zir bin Hubaish mengatakan, wahai Aba Mundhir, sesungguhnya aku melihat bahwa Ibnu Mas'ud itu tidak menulis muawwidhatain, yaitu surat Al-Falah dan surat An-Nas di dalam mushafnya, di dalam Al-Qur'annya. Faqala amal ladzi ba'asa Muhammadan bil haq. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi zat yang mengutus Muhammad dengan hak, dengan benar, laqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhuma. Dulu saya juga pernah bertanya karena mendengar permasalahan ini. Kemudian saya langsung bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai dua surat tadi, apakah itu bagian dari Al-Quran atau tidak. Wa ma sa'alni anhuma ahadun mundu sa'altuhu ghairak. Dan tidak ada seorang pun yang tanya mengenai hal itu setelah itu kecuali kamu. Jadi orang yang pertama kali tanya itu dia, kepada dia. Maka apa yang dikatakan? Kul, Rasulullah mengatakan kul, baca saja. Fakultu fakulu fanahnu nakulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya membacanya dan memasukkannya ke dalam mushaf saya, dan saya mengatakan sebagaimana apa yang Rasulullah katakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa dua surat tadi itu sebenarnya termasuk ke dalam Al-Quran.
Itu tanda bahwa apa yang diyakini Ibnu Mas'ud itu keliru gitu. Tapi perlu diingat ya Bapak Ibu, keliru nih ulama niku dapat pahala 1, benten sama kita gitu. Karena ulama itu juga ketika memutuskan sesuatu itu dengan ilmu. Kemudian dikuatkan dengan hadis lain, ada sebuah hadis dari Murdawaih dan dari Ummu Salamah. Apa yang dikatakan? Rasulullah bersabda, min ahabi suwari ilallahi kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nas. Di antara dua surat yang paling dicintai oleh Allah adalah surat kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas. Ini adalah dua surat yang sangat dicintai oleh Allah, maka menjadikan ini sebagai wirid nggak masalah gitu. Dalam artian jenengan sering baca-baca senantiasa mendawami atau melazimi. Kan kalau kita zikir pagi sore niku biasanya mesti baca dua surat ini di dalamnya. 3 surat itu mesti nggak akan terlepas gitu. Kalau jenengan biasa zikir pagi dan zikir sore sebagai benteng. Jadi Bapak Ibu nek pingin punya benteng yang kuat, itu lazimi surat-surat ini. Nah, benteng niku napa sih? Benteng niku apa ya? Sebuah perlindungan yang menjadikan kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Terutama jenengan misalkan pebisnis, biasanya pebisnis itu banyak saingan nih. Nah ini kadang itu di dunia bisnis itu banyak yang bermain kotor. Dalam artian mereka masih percaya dengan hal-hal gaib dan sering menjatuhkan lawan bisnisnya dengan cara-cara yang gaib gitu. Nah ini jenengan lazimi surat-surat ini agar apa? Agar jenengan itu dapat perlindungan langsung dari Allah. Jangan malah mendatangkan dukun atau kiai dan sebagainya kemudian dibaca-bacakan, ditinggali tulisan-tulisan kayak apa namanya ya, lupa saya, kalau ada kayak jimat ditulis-tulis itu terus dibungkus ditaruh di atas pintu atau dipakai untuk kalung dan sebagainya. Nah itu raja nggak boleh, itu syirik nanti jatuhnya. Cukup kita berlindung dengan ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Falaq dan An-Nas. Banyak sekali. Nah, di sini ada ayat yang senantiasa dijadikan oleh Rasulullah sebagai benteng. Ya Aba Habis, ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihil muta'awwidun. Qala bala ya Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Habis diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aba Habis, ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihil muta'awwidun. Wahai Aba Habis, aku akan mengajarimu dengan perlindungan terbaik yang dipakai oleh para pencari perlindungan. Maka sahabat tadi mengatakan, bala ya Rasulullah. Baik wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nas huma al-mu'awwidatan. Bacalah kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas. Dua surat tadi adalah dua surat perlindungan. Kemudian ini sama, masih banyak sekali hadis yang mengenai. Nah ini langsung saja kita bacakan dari Aisyah Tafsir. Qauluhu ta'ala kul a'udhu birabbil falak. Firman Allah kul a'udhu birabbil falak, katakanlah aku berlindung dengan sang pelindung pemilik subuh. Annahu lamma sahara labid
bin A'sam. Nah, ini ada seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam, tinggal di Madinah. Nah, dia ini menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah kena santet, Bapak Ibu, pakai buhul. Buhul niku dia dari apa namanya? Kalau Rasulullah itu dulu disihirnya pakai pelepah kurma. Pelepah kurma itu mayang kurma, kemudian di dalamnya ada rambutnya Rasulullah, kemudian ada ya alat-alat sihir yang lainnya, diikat, kemudian dijampi-jampi, kemudian ditaruh di sebuah sumur yang jaraknya itu tidak jauh dari rumah Rasulullah, ditutup. Nah, itu ternyata itu kena Rasulullah. Tapi ingat ya, niki karena Allah itu mengizinkan hal tersebut, bukan karena dukunnya hebat atau setannya kuat, tidak. Tapi ini karena Allah memang mentakdirkan itu, dan ternyata di balik itu Allah ingin ngajari kita kalau kita terkena sihir, apa yang harus dilakukan itu harus seperti bagaimana cara Rasulullah menolak sihir tadi. Jangan sampai keliru. Kalau jenengan punya penyakit yang dibawa ke rumah sakit, kemudian diperiksa secara medis, kok ternyata nggak ketemu penyakitnya, nah bisa jadi itu sihir. Sebagaimana Rasulullah itu fisiknya sehat, tapi ternyata beliau nggak bisa jalan saking panasnya. Kemudian anzala ta'ala al-mu'awwidatain faraqahu bihima Jibril fasyafahu Allahu ta'ala walida fasuratan madinatani faqalu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini jadi Allah menurunkan dua surat ini, kemudian diruqyahkan oleh Jibril. Jadi Rasulullah nggak minta ruqyah ya, tapi Rasulullah diruqyah sama Jibril. Karena nanti di hadis yang lain dijelaskan bahwa salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu tidak pernah minta ruqyah. Jenengan itu jangan sekali-kali minta ruqyah, tapi nek ngeruqyah boleh atau meruqyah diri sendiri boleh. Tapi saya sarankan tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah itu hukumnya bukan haram, tapi itu boleh, tapi nanti akan menutup peluang kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka ulama itu menyunahkan kita itu untuk ruqyahnya ruqyah mandiri, harus bisa sendiri. Kalau di hadis yang lain diceritakan bahwa karena ini di Aisyarat Tafasir tidak dijelaskan secara gamblang, maka akan saya ceritakan melalui riwayat yang lain, tapi intinya saja. Jadi suatu ketika Rasulullah itu sakit sampai di mana panasnya itu bikin Rasulullah halusinasi. Jadi Rasulullah itu seakan-akan jalan-jalan ke rumah istrinya yang lain gitu, mendatangi, kemudian ternyata padahal tidak. Padahal beliau itu berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi selama sakit itu Rasulullah dirawat oleh ibunda Aisyah. Kemudian turunlah Jibril. Jibril itu mengasih tahu Nabi Muhammad gitu. Sesungguhnya kamu itu disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Kemudian dia itu meletakkan buhulnya itu di dalam sumur yang terletak di dekat rumahmu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat untuk mencari buhul itu. Jadi kalau kita disihir pakai buhul, itu buhulnya harus ketemu, Bapak Ibu. Kalau enggak akan susah untuk mengobatinya. Jadi memang biasanya buhul itu ditanam di sekitaran rumah sasaran. Dan ingat, ini memakai istilahnya media primer. Media primer niku napa? Sesuatu yang diambil dari
tubuh sang sasaran, entah itu rambut, darah, maka hati-hati gitu. Kalau misal buang kuku, buang rambut, atau buang apa gitu, paling bagus dikubur, atau kalau enggak dibakar. Walaupun orang Jawa bakar rambut itu kan nanti takutnya apa, kulitnya itu jadi kayak apa gitu, kebakar. Sebenarnya itu keyakinan yang nggak berdasar. Nah, itu keliru Bapak Ibu, nggak usah takut. Mending dibakar daripada jenengan ketut keteng kali atau dideleh neng kebon, itu malah nggak bagus. Nanti kalau ada jin yang jahil itu bisa kena ain. Ain itu nopo? Ain itu sawan gitu, sawan. Nah itu bahaya. Buang pempes sembarangan, nah itu kan bahaya. Yang paling bahaya itu darah wanita, haid. Saya pernah dapat cerita itu di sebuah pondok pesantren di Salatiga itu, karena musuhnya itu langsung orang kafir di sana itu apa namanya, banyak misionaris. Nah, ketika ingin mencelakakan anak-anak pondok yang notabene ini pondok putri gitu, ada yang menyuruh untuk pura-pura jadi tukang sampah, ngambil sampah-sampah dari pondok tersebut, kemudian dipilah-pilah. Ketika ada pembalut, mohon maaf nih, pembalut yang masih ada darahnya, nah itu diambil dan dipakai untuk jadi media sihir. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, walaupun wanita-wanita ini tiap hari baca Al-Quran, hafidhah gitu, tiap hari ngaji gitu, tapi karena pakai medianya itu media primer itu, nah itu ya tetap tembus. Dan ustadznya itu sampai bertahun-tahun meruqyah untuk menetralkan itu harus sampai memakan waktu yang lama, karena nyari buulnya ya susah sekali kalau seperti itu. Nah, maka dari itu di sini Rasulullah langsung memerintahkan Ali untuk mencari buul itu. Kemudian dibuka, dibacakan ayat tersebut. Jadi buul itu harus dibuka, Bapak Ibu, karena itu diikat. Nah, kalau masih uket gitu, nah, diikat gitu. Fil uqat itu loh. Wa min syarrin nafasati fil uqat. Uqat niku diikat. Ikatan. Jadi itu apa namanya? Kalau pingin netralisir harus dibuka, kemudian dibakar atau ditimbun dengan tanah. Nah itu akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehat sebagaimana sedia kala setelah buulnya itu ketahuan. Kemudian para sahabat itu marah dan mengatakan, wahai Rasulullah, gimana kalau kita bunuh saja orang Yahudi tadi itu? Maksudnya boleh nggak kalau kita bunuh itu? Kan menyakiti Rasulullah itu kan nggak boleh, hukumnya haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak suka menimpakan kemudaratan pada orang lain. Maksudnya apa? Di sini kalau jenengan sudah tahu orang yang menyihir jenengan, itu nggak perlu balas dendam, nggak perlu, bahkan nggak perlu tahu Bapak Ibu. Yang kalau sudah sembuh ya udah itu loh. Alhamdulillah, sebagaimana Rasulullah. Karena apa? Nek jenengan balas dendam, itu nggak ada bedanya sama dia. Dan setiap sakit yang jenengan tanggung kemarin, yang harusnya panen pahala, bisa menjadi hilang semua. Ketika jenengan nyari namanya siapa yang nyihir saya, kemudian saya mau balas dendam, itu tandanya jenengan itu tidak ikhlas dalam menghadapi ujian yang Allah timpakan. Kalau sudah sembuh ya udah, dan mending nggak usah tahu. Karena biasanya yang melakukan sihir-sihir seperti ini tuh orang dekat kita, orang yang kenal dengan kita biasanya itu. Saya punya kawan, mohon maaf nih, masih muda juga, teman kampus dulu. Dia tiap hari ngeruqyah istrinya. Karena apa? Ternyata ketika dia menikahi istrinya itu ada saudara istrinya yang sakit hati, wis ngincer lama gitu. Nah ternyata yang dapat kawan saya gitu, dia juga ustadz gitu. Nah kemudian ternyata dia disihir
Tapi karena rumahnya di desa, sedangkan orangnya tinggal di Jakarta, akhirnya agak kesulitan mencari buhulnya. Dan ketika dia itu pulang kampung, dia dapati setiap pagi itu di rumahnya itu ada rambut, terus kaca, paku dan sebagainya. Ya. Akhirnya dia bersihkan, gitu. Kemudian dia tiap hari dia ruqyah istrinya. Karena ya memang kalau sudah sampai tahap seperti ini agak susah dan harus sabar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dalam artian kita kalau dapat ujian seperti ini, pertama yakini bahwa ini bukan karena dukunnya hebat atau karena setannya hebat. Semua ini terjadi karena izin Allah. Jenengan harus kembalikan kepada Allah dan banyak-banyak berlindung kepada Allah. Niscaya nanti ada waktunya kita akan sembuh. Dan bahkan kalau kita itu bisa melazimi al-mu'awwidhatain, itu niscaya hal-hal seperti ini nggak akan tembus Bapak Ibu. Karena itu janji Allah. Dan kita harus yakin dengan janji Allah. Jangan sekali-kali nyari pengobatan-pengobatan alternatif yang nggak jelas. Itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Nyari dukun-dukun yang istilah kita dukun putih lah gitu. Itu nggak bagus. Nah, dalam surat Al-Falaq ini kita berlindung dengan 4 hal yang ini menjadi sumber. Sudah adzan ya? Lanjut ya Bang ya. Sampai jam 7 nih. Tapi nggak apa, Al-Mu'awwidhatain ini agak panjang, mungkin 2 pertemuan karena memang 2 surat gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hari ini. Pertama, wa min syarri ma khalaq. Nah, di sini kita berlindung dengan surat Al-Falaq itu adalah dari keburukan seluruh ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu banyak, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada benda mati yang mungkin kita anggap mati. Nah, itu sewaktu-waktu bisa memberikan kemudaratan kepada kita. Tentunya dengan izin Allah. Manusia jelas bisa menyakiti kita. Nah, kemudian hewan-hewan berbisa bisa tiba-tiba nyengat kita gitu. Rasulullah SAW tuh pernah di waktu sholat disengat sama kalajengking gitu. Nah, kemudian benda mati, air, api dan sebagainya itu juga bisa memudaratkan kita. Api dengan kebakaran, api kalau terlalu banyak itu kan juga bahaya Bapak Ibu. Kebakaran, terus air itu banjir, bumi itu tsunami dan sebagainya. Nah, ini kita berlindung dengan surat Al-Mu'awwidhatain dari segala keburukan makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua adalah kita berlindung dari ghasikin idza waqab. Ketika malam mulai gelap. Jadi jenengan harus sadari bahwa jin itu keluarnya, itu kuatnya itu bukan di waktu jam 12 malam, tidak. Jin itu justru waktu paling bahayanya itu kuat-kuatnya itu di antara matahari tenggelam. Mulai tenggelam sampai tenggelam atau sebelum maghrib, waktu yang dilarang. Jadi antaranya jam 5 sampai setengah 6 lah. Kalau misal maghribnya jam setengah 6, maka sunahnya apa? Sunahnya ketika kita masuk ke waktu maghrib itu anak-anak ini ku dikandangke gitu, dikandangke dikandangke niku. Diajak pulang kok dikandangke kayak hewan aja nih. Diajak pulang gitu. Jenengan percaya mboten enten anak kecil diumpet ke jin ngoten niku? Kedah percaya Bapak Ibu. Jin niku zamane Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis niku sebelum Nabi Sulaiman duduk itu. Cuman anak kecil yo mudah banget gitu. Istana saisinya saja bisa. Walaupun nanti itu Ifrit itu kalah nggih sama
Ifrit itu kalah sama manusia yang punya hikmah. Dia bisa memindahkan istananya Nabi Ratu Bilqis itu dengan sekejap mata sebelum mata niku berkedip. Atau sebelum duduk, mohon maaf, sebelum Nabi Sulaiman itu duduk sampai kursinya gitu. Nah, maka dari itu jangan ketika jenengan sudah belajar Islam terus ora wedi mbek jin terus malah menjadikan rangandel gitu. Malah apa gitu, ora mungkin itu. Itu mungkin aja manusia diumpet ke didelekne jin itu bisa-bisa aja gitu. Apalagi kalau anak ini nggak dilindungi dengan perlindungan yang syar'i gitu. Nggak pernah diruqyah, nggak pernah diajari zikir pagi, zikir petang, itu ya mudah banget gitu. Dilebokke kolong ya wis ra ngerti gitu kan. Ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau maghrib itu sunahnya dimasukkan ke rumah. Kemudian pintu-pintu ditutup Bapak Ibu. Pintu, jendela niku ditutup. Terus bejana niku napa? Gentong. Nah, itu ditutup. Karena setan nggak akan bisa nembus pintu yang ditutup. Dulu ponakan saya itu tiap maghrib nangis gitu. Tapi ya karena orang tua saya itu pendidikan agamanya masih kurang ya gitu, didatangkan kiai yang katanya bisa nyembuhkan gitulah. Akhirnya dia cerita katanya tiap maghrib itu di pintu ada sing nunggoni gitu. Nah, anaknya takut nangis terus gitu. Tapi memang tiap maghrib nangis terus sampai isya itu. Akhirnya ya kita wajib menutup pintu gitu. Dan setelah itu dulu itu karena terjadi waktu saya kecil ya. Setelah saya pelajari ternyata memang sunnahnya kalau maghrib itu pintu-pintu ditutup, jangan dijeblake gitu, ditutup. Nanti kalau sudah sudah lewat masa sholat dan sebagainya itu dibuka nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pas pergantian siang dan malam itu kedah ditutup danten. Nah, itu dari gelapnya malam. Dan semua hewan-hewan beracun, hewan-hewan buas itu mulai berburu di malam hari Bapak Ibu gitu. Maka wajib meningkatkan kewaspadaan di malam hari. Nek sekarang kita hidup di kota mungkin nggak terlalu ya. Tapi nek misal hidup di pelosok desa gitu, agak desa itu ya mungkin masih kerasa. Nek wis maghrib niku wis kaya ora ana kehidupan gitu. Ya, sudah sudah sangat gelap dan sangat sepi. Nah, di sini kan masih ramai. Nah, itu hewan-hewan mulai keluar. Kita juga wajib waspada. Makanya hewan buas itu rata-rata penglihatannya itu nek siang hari itu biasanya nggak terlalu bagus. Tapi nek malam itu malah belolok itu, kados ular, kados kucing, macan, singa itu malam itu mereka keluar cahaya. Kalau ular itu dari pergerakan dari hawa panas. Kita harus berlindung dari itu. Kemudian yang ketiga adalah dari nafasati fil uqad, penyihir-penyihir yang suka niup-niup buhul gitu. Nah, ini juga wajib kita perhatikan, waspada. Karena ini dalam Al-Qur'an ada Bapak Ibu. Jadi orang sekarang itu ono sing saking rak percayane dadi ra ngandel gitu, saking kendele gitu. Tapi ono sing saking wedine itu ngantek luwih wedi kepada hal-hal gaib daripada kepada Allah. Nah, itu juga nggak boleh. Harus pertengahan kita. Nah, penyihir itu termasuk dosa besar ya. Karena hadnya itu hukumannya dalam Islam, sihir itu harus dipenggal kepalanya. Dalam artian harus dibunuh itu. Kalau nggak tobat dari praktek perdukunan. Nah, itu dajjal-dajjal kecil niku nggih tukang dukun-dukun niku. Di Indonesia niku malah diakui, mohon maaf. Jadi ada perserikatan dukun atau apa itu nek zamane Umar dipenggal semua itu Bapak Ibu. Nggak boleh itu. Dukun itu haram hukumnya.
Dan jenengan nggak boleh datang ke tukang ramal-ramal kayak gitu, walaupun cuman bertanya sesuatu gitu. Barang siapa yang datangi dukun, tanya sesuatu, kemudian membenarkannya, dia sudah kufur terhadap apa yang Nabi Muhammad bawa. Bahkan dijelaskan sholatnya 40 hari 40 malam nggak diterima sama Allah. Hati-hati, cuman datang tanya terus membenarkan, manduk-manduk itu, oh iya itu manut. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dari pandangan orang-orang yang nggak suka. Ada sebuah penyakit yang luar biasa bahaya Bapak Ibu, namanya ain. Ain itu penyakit mata. Penyakit mata niku ada dua, karena saking takjupe terus memuji berlebihan, atau saking sengite terus dongake sing elek itu. Itu namanya ain. Makanya hati-hati kalau jenengan itu update status yang berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Anda terima itu. Nek bisa dihindari update status yang menampakkan bayi kecil gitu ya. Maksudnya anak jenengan ingkang alit gitu. Karena apa? Ain itu paling mudah menyerang anak kecil gitu. Misalnya jenengan update perkembangan anak jenengan sing lucu gitu, bisa jadi ada salah satu di antara ribuan temen jenengan itu yang mengatakan ayune gitu, pasti memuji berlebihan, wah anaknya ayu banget gitu, tanpa menyebutkan masya Allah. Karena jenengan kan hafal alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya milik Allah. Nek jenengan menisbatkan pujian itu kepada orang lain tanpa diembel-embeli masya Allah, nanti Allah bisa marah dan menguji anak tersebut gitu. Atau ada yang sengit gitu, bendino update anaknya gitu, karena dia mungkin belum punya anak atau gimana, sengit gitu, pamer senengane gitu. Hal itu bisa menyebabkan penyakit, dan tombone niki agak angel gitu. Nek ajeng nambani ain niku kedah pakai air wudhu sisa basuhan orang yang punya hasad tadi. Neng yo sekarang susah banget nyari air wudhunya orang tersebut gitu. Siapa yang memuji kita kan nggak tahu siapa. Makanya kalau jenengan gendong anak itu ya, bayi yang kecil, kok tanggane kok memuji-muji, nek dia nggak bilang masya Allah, jenengan yang bilang masya Allah, buat menetralisir pujian tadi. Karena memang sekarang gimana ya, kita itu aktif di media sosial yang kita tuh nggak tahu siapa saja teman kita yang mungkin bisa mempunyai rasa-rasa yang nggak seneng dengan kita. Maka hati-hati, tidak disarankan untuk mengupdate sesuatu yang bisa menimbulkan kemudorotan. Nggih, sewajarnya saja. Kalau misal mau update ya update, monggo dikasih keterangan dan sebagainya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya ada yang berdalil tahadus bin nikmah gitu. Jadi kalau kita punya nikmat itu kan wajib untuk disarankan, disunahkan untuk dinampakkan sebagai bentuk rasa syukur. Tapi yo sing hati-hati juga gitu. Mungkin ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok akan kita lanjutkan surat An-Nas. Sebenarnya surat Al-Mu'awwidhatain ini sangat penting Bapak Ibu, karena ini tiap hari perlu kita baca sebagai zikir pagi dan siang, pagi dan petang, untuk perlindungan kita dari semua bentuk keburukan, baik dari makhluk maupun dari benda-benda yang lainnya. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita kajikan malam ini bermanfaat. Seandainya ada benarnya datangnya dari Allah, dan seandainya ada yang keliru itu semata-mata dari kebodohan kami pribadi. Kami kembalikan kepada pembawa acara.